Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan adik-adik semua. Salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Baiklah, mari kita mulai dari materi tentang interaksi sosial. Apakah interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik dalam masyarakat yang tercipta karena adanya komunikasi antara satu pihak dengan pihak lainnya melalui sebuah tindakan tertentu. Contohnya adalah misalnya agar ikan bisa sampai dari nelayan pada kita konsumen, maka perlu adanya interaksi di antara orang-orang yang terlibat dalam pengiriman ikan tersebut. Interaksi semacam itu disebut dengan interaksi sosial. Kemudian selain interaksi sosial, ada juga interaksi dengan lingkungan hidup, yaitu hubungan antara manusia dengan alam dan merupakan proses yang saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Kemudian syarat terjadinya interaksi adalah 1. Kontak sosial, artinya adalah sebuah tindakan yang menimbulkan kesadaran untuk saling berhubungan dari satu pihak dengan pihak lainnya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah adanya komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau kabar dari satu pihak pada pihak lainnya. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri interaksi. Ciri-ciri interaksi adalah antara lain 1. Pelakunya lebih dari satu orang. 2. Ada komunikasi dan kontak sosial antar pelaku. Yang ketiga adalah masing-masing pihak memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Ciri yang keempat, terikat dengan dimensi waktu, yaitu masa lalu, sekarang, dan masa depan. Anak-anak dan adik-adik, itulah sedikit materi tentang interaksi sosial. Sekarang mari kita belajar tentang keberagaman dan kerjasama. Di dalam interaksi sosial pasti akan terjadi adanya keberagaman sekaligus kerjasama antar pelaku interaksi sosial tersebut. Dalam kegiatan produksi dan penjualan ikan, tentu ada interaksi sosial yang terjadi. Interaksi sosial yang terjadi adalah antara nelayan atau peternak ikan dengan pedagang di pasar yang saling melakukan hubungan timbal balik antara satu sama lainnya. Nelayan atau peternak ikan mendapatkan uang dari menjual ikan, sedangkan pedagang ikan akan menjual ikan tersebut ke pembeli yang berbelanja. Anak-anak dan adik-adik, dari uraian tersebut maka dari interaksi sosial terlihat adanya keberagaman profesi dan adanya kerjasama yang saling menguntungkan. Di samping itu, dari interaksi sosial akan terjadi keragaman budaya, ekonomi, adat istiadat, dan keragaman lainnya. Sekarang mari kita mengingat kembali tentang materi iklan yang sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Iklan mempunyai beberapa bentuk, yaitu 1. Iklan komersial, artinya adalah bentuk publikasi atau iklan suatu produk dan layanan komersial yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan pada produk atau sebuah lembaga bisnis. Contohnya adalah iklan mobil, iklan elektronik, iklan produk makanan, dan iklan asuransi. Kemudian bentuk iklan yang kedua adalah iklan sosial.
yaitu bentuk publikasi suatu keadaan yang mengharapkan kepedulian dari banyak orang. Contohnya, iklan tentang pemanasan global, iklan tentang pencemaran lingkungan, iklan tentang penggundulan hutan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat, yaitu bentuk publikasi suatu keadaan yang mengisyaratkan perubahan atau tindakan dari setiap orang untuk melakukan perubahan keadaan yang lebih baik. Contohnya adalah iklan konservasi lingkungan, iklan keselamatan berkendara, iklan kepedulian pangan, dan sebagainya. Anak-anak dan adik-adik, itulah pembelajaran hari ini dari tema 3, subtema 1, PB3. Bapak akhiri sampai di sini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hold me close till I get up. Time is barely